Sahabat Muslim di rumah, kembali lagi bersama saya Riko Novitrima dan rekan saya Yubawa Mega Putra dalam program acara Assalamualaikum Indonesia. Setelah tadi di segmen pertama, rekan saya Yubawa menyampaikan informasi-informasi untuk Anda semua sahabat Muslim di rumah. Dan kali ini kita beranjak ke segmen kedua, teman ngobrol. Iya Wibawa, apa kabar? Masih semangat ya di segmen kedua ini ya? Semangat Riko, dan Masih semangat. saya sudah janji tadi Riko ya, kalau hari ini saya bakal datengin ya Iya. tamu narasumber yang menginspirasi sahabat Muslim ya yang ada di rumah, dan Riko tadi Iya. yang tadi lagi pusing nyari bagaimana peluang bisnis Peluang apa bisnisnya. ya yang akan bisa dilakuin gitu. Nah hari ini Riko saya akan mengajak Riko untuk lebih percaya diri lagi dengan penjelasan mengenai wirausaha Iya. yang Kira-kira siapa tamu akan kita disampaikan untuk hari oleh ini? Bapak Hardiman SIP, entrepreneur muda Masya Allah. dari pengusaha muda anti riba. Yuk kita undang aja yuk. Ayo kita undang aja. Pak Hardiman. Oke, Pak Hardiman ya. Assalamualaikum Bapak. Sehat ya Pak ya? Assalamualaikum Bapak. Oke. Sehat Pak? Silakan Pak. Silakan dulu Pak. Saya lebih senang manggilnya Abang loh kok. Abang ya? Iya, karena mungkin usianya nggak jauh, Jauh. beda dengan Riko ya. Kalau saya jauh. Iya baik. Iya, Bang Hardiman ya, Iya, sarjana ilmu politik. iya betul. Sarjana ilmu politik Wow. wirausaha. Saya dengar, saya sempat baca biografi, Iya. katanya Mas Hardiman ini mantan PNS ya? Iya betul. Mantan Mantan PNS. pegawai negeri sipil. Oh mantan berarti sekarang Enggak tidak? lagi. Enggak lagi. Enggak lagi ya. Enggak lagi. Oke, Riko menarik Riko. Di saat orang sekarang lagi berebut gimana jadi pegawai negeri sipil, Mas Hardiman memutuskan untuk berhenti ya Mas ya. Kenapa Mas? Iya, saya berpikir dengan kita membuka usaha, rezeki kita lebih barokah. Karena selama ini ketika mendapatkan penghasilan dari PNS, itu saya merasa rezekinya nggak barokah. Rezekinya nggak barokah. Iya, jadi saya Seperti itu ya. juga mengikuti pesan Nabi bahwa kalau ingin sukses atau mendapatkan rezeki yang barokah, berdaganglah. Berdagang seperti itu. Nah, nanti dulu Riko. Ini dulu PNS-nya di mana sih? Saya di Kementerian Pendidikan, Kementerian Pendidikan. tepatnya di Universitas Negeri Medan. Oh gitu ya. Iya. Jadi merasa bahwa mungkin lelah ya kerja PNS. Iya, betul. Kemudian ya gitu-gitulah sebagai seorang pegawai gitu, nggak ada tantangannya. Nah, Iya betul. oke, buka usaha. Usahanya tadi apa? Salah Pot-pot satunya ya? ini salah satunya Ini salah satunya. roti durian papap. Papap ya. Papap roti durian. Berarti ada usaha-usaha lain ya Pak ya? Ya, selain ini juga saya travel umroh Bayarik. Travel umroh, kemudian ada juga properti syariah. Oke. Jadi kalau banyak sekali usahanya ya, 3 ya. sahabat-sahabat muslim ingin memiliki rumah yang sesuai syariah, bisa hubungi saya. Oke, nantilah kita bicara itu. saya tertarik ini Riko, beliau mewakili pengusaha muda Medan anti riba. Anti riba. Bebas riba. Pengusaha Medan bebas riba. Ini gimana sih? Mungkin sahabat muslim juga bertanya ya, kok harus ada embel-embelnya anti riba atau bebas riba seperti itu? Iya, karena kalau kita melihat rata-rata sahabat-sahabat kita yang muslim ini ketika memulai bisnis, ya, itu emang awalnya modal sendiri. Tapi setelah berjalan sekian lama, terlihat bahwa bisnisnya itu tumbuh, gitu ya. Tentu ini kan rezeki dari Allah ya. Tapi kemudian ada tawaran pinjaman gitu, untuk suntikan modal. Nah itu ya dari pihak bank atau dari mana gitu kan. Nah itu kadang kita ambil, tapi kemudian kan kita ngembalikannya beserta bunganya. Nah itu yang di dalam Islam disebut riba. Iya. Nah kalau kita berbisnis sudah ada unsur ribanya, maka bisnis kita tidak akan barokah.
Oh, Oke. berarti Bapak ingin mewujudkan bahwa memang kita bisa usaha, tapi tidak Iya. dengan riba. Tanpa riba kita juga bisa buka usaha dan insya Allah akan sukses. Bahkan suksesnya itu bisa berkah dan melimpah. Iya, Insya iya, Allah. iya. Menarik Riko. Tapi gini loh, di saat sekarang mencari modal itu sulit. Mm-mm. Kita harus berurusan dengan riba gitu, baru kita bisa membuka usaha. Ada yang mengatakan seperti itu, karena susah sekali mencari investor atau lain sebagainya. Lalu bagaimana menjadi seorang pengusaha yang anti riba itu gitu untuk cari modal, kemudian membuka usahanya seperti itu, anti riba caranya. Di saat sekarang mencari investor atau mungkin mencari peminjam modal itu sulit. Ya. Jadi modal itu semata-mata bukan uang ya. Kalau kita saat ini ingin memulai bisnis, contohnya misalnya roti durian papap ini. Ini kan butuh tenaga-tenaga yang memasarkannya. Jadi sahabat-sahabat muslim ketika ingin memulai bisnis, sudah pasarkan aja roti durian ini toh tanpa modal. Ya kan? Pasarkan, tentu saya yakin ini banyak peminatnya roti durian, kan banyak penggemarnya gitu ya. Itu banyak peminatnya, sudah ditawarkan, ada orang pesan, sudah ambil ke saya, tinggal jualkan. Nah, dia tanpa modal sama sekali. Iya. Jadi modal itu nggak semata-mata uang. Nanti ketika ada untungnya, sudah dikumpulkan, itulah jadi modal nanti untuk mengembangkan bisnisnya. Gitu. Oke. Dan ada cara lain ketika kemudian mentok di modal, itu ada namanya sirka, kerjasama. Misalnya kita punya keahlian, kita punya peralatan, tapi kita nggak punya modal, tambahan modal, ada pihak lain yang punya dana gitu kan. Kita kerjasama, mereka sumbang dananya, kita sumbang tenaga, kerjasama diikat dengan akad yang syar'i, gitu ya. Kita kerjasama, insya Allah barokah, maka nanti keuntungannya kita bagi. Gitu. Oke. Nih, pengusaha Medan bebas riba. Ini seperti komunitas kah atau mungkin ada mungkin ini lembaga atau seperti organisasi apa seperti apa? Kalau di Jakarta ya, itu memang sudah melembaga. Pengusaha tanpa riba itu kan sudah terkenal PTR kita istilahnya. Iya. Itu Ustadz Samsul Arifin. Ustadz Samsul Arifin itu memang terkenal nasional, secara nasional gitu ya. Nah, kalau di Medan ini yang saya merupakan kader beliau, ya kita mencoba buka di Medan, pengusaha Medan bebas riba gitu. Itu konsepnya kita melihat dari beliau juga gitu kan. Nah, inilah saya ingin menstimulan kepada sahabat-sahabat muslim yang ada di Medan gitu ya, untuk sama-sama menjadi wirausahawan muda gitu, insya Allah akan sukses. Dan kita buktikan bahwa ini semua tanpa riba. Tanpa riba. Mungkin Riko ada yang nanyain. Menarik sekali ya Pak. Ini pengusaha sukses tanpa riba ya, bebas riba. Riko masih penasaran nih Bang, siapa tadi? Bang Hardiman ya, Bang Hardiman, Masya Allah. Apa sih perlunya dibentuk pengusaha sukses tanpa riba? Seperti ini. Tanpa riba maksudnya. Apakah memang faktanya semua pengusaha di Indonesia khususnya ya Bang ya? Apakah memang semua pengusaha itu menggunakan riba? Iya. Mengapa bisa harus dibentuk dikatakan rata-rata menggunakan pinjaman ya, modalnya rata-rata. Kalau kita melihat pengusaha-pengusaha muslim, rata-rata pasti menggunakan pinjaman. Nah, kalau pinjaman pasti ujung-ujungnya riba. Kecuali tadi yang menanamkan modalnya itu kan bentuknya kerjasama. Itu beda dengan pinjaman kan, kerjasama gitu. Nah, makanya kita bentuk komunitas ini akan menjadi contoh sukses nantinya di Medan. Iya. Maksudnya kita adalah komunitas yang bersama gitu. Istilahnya saya nggak ingin sukses sendirian, gitu, tapi mengajak sahabat-sahabat muslim yang lain. Gitu. Menarik Riko ya. Pengusaha Medan bebas riba. Sejauh ini seberapa bahayanya sih riba untuk seorang pengusaha? Iya, jadi kalau kita melihat hadis Nabi gitu ya, yang sangat panjang, itu terjemahannya begini, bahwa banyak pintu dosa riba itu, tapi yang paling ringan, mohon maaf kata, itu seperti seorang anak laki-laki yang berhubungan dengan ibu kandungnya sendiri. Sama dosanya. Itu besar dosanya, yang paling ringan malah. Itu, sehingga kita tentu takut, ini kan dosanya sangat besar gitu ya. Kemudian setelah kita tahu dosa ini besar, tapi tetap kita lakukan, maka siap-siap saja kita akan diperangi oleh Allah dan Rasul-Nya.
mending kita diperangi orang sekampung daripada diperangi Allah dan Rasulnya gitu, nggak akan menang gitu. Maka nanti bisnisnya tidak akan barokah. Dia akan kepikiran bagaimana mengembalikan utang. Sedangkan mengembalikan bunganya aja sudah begitu banyak, sulit gitu kan. Mengembalikan utangnya lagi sehingga malam tidur tidak nyenyak, ya kan. Bisnisnya selalu merugi. Apalagi nanti misalnya di rumah tangga tidak harmonis. Selalu berantem dengan istrinya, misalnya dengan anak-anaknya. Itulah akibat-akibat dari bisnis yang tidak barokah yang dengan riba tadi. Itu dampaknya. Sejauh ini pengusaha Medan bebas riba ini berapa sih anggotanya? Anggotanya tentu rata-rata yang sudah punya usaha ya, ataupun yang mau memulai usaha. Jadi ada teman saya juga yang di Stabat itu pengusaha sukses di bidang properti syariah. Mungkin nanti bisa dilihat di Facebook itu Pak Doni Susanto. Doni Susanto. Itu juga kadernya dari PTR, Pengusaha Tanpa Riba Jakarta gitu ya. Kita sama-sama kadernya. Kemudian ada lagi Ustadz Azwir Ibnu Aziz yang saat ini menjadi Ketua BKM Masjid Agung. Beliau juga pengusaha tanpa riba. Masya Allah. Gitu. Oke. Ini Pak, menarik Pak. Pertama PNS, kemudian mencoba untuk menjadi pengusaha, pengusaha sukses tanpa riba. Itu memang dorongan dari diri sendiri atau memang ada orang lain yang mempengaruhi? Ada, sebetulnya ada yang pengaruhi gitu ya. Tapi emang awalnya niat kita sendiri gitu ya. Niat saya ingin berubah. Ingin menjadi pengusaha yang sukses dengan jalan Islam gitu ya. Nah, kemudian yang yakin gitu akan sukses, dorongan dari orang lain atau memang dari diri sendiri? Yakin ini akan sukses tanpa riba? Yakin. Kita memang dalam hidup ini masih yakin kan. Ketika kita berada di jalan Allah masih yakin. Man lam yantakin lam yantafi gitu. Kalau kita tidak yakin, kita nggak ada dapat manfaat apa-apa gitu. Jadi mesti yakin. Yakin gitu. Jadi Riko harus yakin dulu Pak ya? Iya. Jadi kalau sebelum buka usaha yakin dulu. Yakin dulu. Laku nggak laku nanti lah itu, yang penting yakin dulu. Iya. Oh. Saya Riko ya, mungkin Bapak juga, mungkin Abang tadi Bang Hardiman ya. Saya jadi timbul pertanyaan untuk meyakinkan diri. Mungkin sahabat muslim juga mungkin merasakan apa yang saya rasakan ya ketika berpikir untuk membuka usaha. Ya, saya dulu pernah berpikir pengen buka usaha susu kedelai. Kemudian saya pengen buka usaah buah gitu. Tapi nggak jalan-jalan gitu karena saya nggak yakin gitu. Iya. Maksudnya yakin nggak saya bisa ya? Yakin nggak saya bisa? Padahal ibu saya, ayah saya itu dia punya usaha kuliner. Nah, saya pengen coba itu, tapi nggak yakin gitu. Gimana meyakinkan diri untuk kemudian bisa membuka usaha menjadi wirausaha? Iya. Pertama keyakinan kuat ya. Kemudian kita harus juga punya strong why. Kenapa harus ini gitu? Apa yang ingin kita capai gitu kan? Tentu kita ingin lebih bermanfaat bagi umat. Itu aja. Jadi kalau niat kita bukan untuk keumatan, kita akan mundur. Karena saya juga mengalami ini perjalanan membuka usaha ini tidak seperti saya waktu perjalanan menjadi PNS. Menjadi PNS tinggal duduk aja gitu, diam aja juga gaji akan jalan gitu kan. Nah, tapi ini banyak tantangannya, misalnya penolakan keluarga gitu kan. Oh, jadi ada penolakan dari banyak keluarga? penolakan keluarga atau ada kendala peralatan kurang begini segala macam. Tapi itu semua kita hadapin, kita lewati, alhamdulillah kita jalan terus gitu ya. Jadi mesti ada strong why namanya. Keyakinan, keinginan kuat. Kalau mengapa harus begini? Roti durian sendiri sejak kapan mulainya, Bang? Kita mulai sejak Agustus. Jadi saya hire seorang coach dari Jakarta untuk mendampingi saya memulai bisnis. Jadi saya mengalami transformasi yang luar biasa dari mental pegawai menjadi mental pengusaha gitu. Mengapa memilih roti durian? Tadinya saya kan buka toko roti karena emang saya sama anak-anak di rumah itu hobinya makan roti. Iya. Ya tahulah kita roti di Medan itu apa saja kan. Jadi kemudian ada yang berikan informasi bahwa ada roti durian di Kalimantan dan itu sukses gitu ya. Jadi saya berangkat ke Kalimantan belajar dengan mereka. Oh, berangkat ke Kalimantan? Berangkat ke Kalimantan saya.
Mereka itu ambil bahan bakunya dari Medan, duriannya itu. Oh iya. Loh, kita yang punya bahan baku di Medan kok nggak bikin? Mengapa gitu kan. tidak ya? Tidak itu. Makanya saya minta izin ke mereka untuk membuka juga di Medan, dipersilakan. Oke. Coba kita lihat rotinya dulu Riko ya. Iya. Ini luar biasa, saya menarik sekali Riko. Ya, mungkin sahabat muslim bisa lihat ya. Ini seperti roti biasa sebenarnya Pak ya. Cuman yang membedakan itu Riko, mungkin sahabat muslim bisa lihat ya. Ini duriannya asli Pak ya. Iya. Mungkin sahabat muslim ya pernah makan roti kemudian rasa durian ya. Itu duriannya cuma mungkin sedikit gitu atau mungkin hanya sekedar selai durian dan hari ini mungkin durian. Saya coba dulu Riko ya. Gimana rasa roti ini? Awas ketagihan ya. Oke ya. Ini Awas ketagihan. Oke, kita cicip ya. Ini kalau ketagihan nggak apa-apa ya Pak ya. Bisa pesan tuh ada. Jadi selai durian ini saya masak sendiri. Masak sendiri? Saya sendiri masak. Oke. Masya Allah. Ya baik, saya coba ya. Oke. Luar biasa itu. Sampai nggak bisa ngomong. Jadi ini kan kita ngirimnya pakai Tupperware yang gede ya. Nah, jadi roti ini sudah dalam kotak, masuk Tupperware lagi, kita tutup lagi. Ini dibawa oleh kurir kita. Itu harumnya keluar terus. Masya Allah. Ini roti durian ini tahannya berapa lama Bang? Kalau suhu biasa 36 jam. Tapi kalau masuk kulkas bisa 3 hari. Bisa 3 hari. Durian ini apa tidak cepat rusaknya? Iya, makanya karena dia sensitif, bisa cepat basi, kita memperlakukannya pun istimewa. Istimewanya bagaimana? Kalau sudah ketemu habisin segera gitu. Iya, luar biasa Riko. Ini saya pengen review lagi ya, sahabat muslim ya. Dahsyat sekali ya. Saya sudah cicip, mungkin Riko nanti begitu break cicip dulu ya, jangan nggak cicip ya. Jadi sahabat muslim ya, ini roti, kemudian di dalamnya durian. Asli bener durian gitu Riko. Begitu kita makan tuh serasa kita ambil roti, kemudian diambil durian digini-giniin terus dimakan gitu rasanya Pak. Jadi luar biasa. Yang pertama rotinya lembut ya. Yang kemudian juga duriannya ini manis sekali ya, asli ya Sumatera Utara ya. Luar biasa Riko. Kok Ibawa seperti pengamat kuliner seperti Iya, kemarin sempat ditawarin nge-host kuliner tapi belum datang programnya, nggak apa. Ini dicoba dulu ya, mungkin produser Riyad biar diajak lagi ya. Iya, ini Pak, ini roti isinya durian. Ini kalau pemasarannya sendiri, gimana? Di Medan, di sekitar Medan kah atau mungkin keluar Medan juga? Jadi ada beberapa cara saya bikin pemasarannya. Pertama kan awal-awalnya saya belum punya toko, ya kan. Namanya baru mulai kan, dan kita titipin. Kita buka outlet dulu pertama aja di Jalan Abdullah Lubis. Di Jalan Abdullah Lubis kita buka outlet, kasih stylingnya, kita kasih stiker. Satu pun gak ada yang beli gitu. Satu pun gak ada yang beli gitu. Luar biasa gitu. Ujiannya ya? Iya. Gak ada yang beli ya Pak? Gak ada yang beli. Itu berapa lama? Itu kita bertahan sebulan, gak ada yang beli. Gitu. Gak ada yang beli. Kadang, Jadi ya yang udah dibuat dimakan sendiri. Ya kalau tidak habis kita bagiin ke tetangga gitu, ke teman-teman. Itu juga jadi sedekah apa? Ya? Promosi kan? Promosi, Kan kemudian sedekah juga. Iya, sedekah teman juga. dekat, ya. Gitu. Oke. Setiap bulannya kan kita ada anggaran untuk promosi gitu kan. Oke. Jadi kita tidak merasa rugi gitu. Oke. Nah, kemudian ada lagi cara pemasarannya kita berubah gitu kan. Ke tempat-tempat yang punya segmen oleh-oleh. Oke, Nah, nanti kita lanjutin lagi. Oke, siap. Oke, Riko. Nanti kita bahas lagi tentang roti yang super dahsyat ini. Kemudian nanti kita undang lagi salah satu wirausaha Pak yang nanti mungkin kemudian akan memberikan pengalaman juga kepada kita untuk kembali belajar berwirausaha untuk sahabat muslim juga ya. Baik, sahabat muslim manapun Anda tetap setia bersama kami di Assalamualaikum Indonesia.